Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 15 Januari 2022 kita akan kembali mencoba membuat 3 buah rekomendasi saham, yaitu di mana saham-saham yang akan kita bahas hari ini adalah saham yang dimiliki oleh Bank Pan Indonesia dengan kode emiten PNBN, kemudian Indosat itu dengan kode emitennya adalah ISAT, serta ROTI yang dimiliki oleh Nippon Industri Korpindo. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Nippon Industri Korpindo dengan kode emiten ROTI. Jadi ROTI di hari Jumat kemarin tanggal 14 Januari 2022 itu dibuka di harga 1.305 dengan rentang harganya adalah 1.300 sampai dengan 1.310 dan ditutup di harga 1.310 atau menguat 5 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di 1.305 rupiah. ROTI sendiri di tanggal 14 Januari itu memiliki volume perdagangan itu sebesar 2,37 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 8,1 triliun dan tampak ROTI di perdagangan hari Jumat kemarin itu memiliki average price di 1.307,59 rupiah. Dan kalau kita berpindah untuk melihat price volume frekuensi daripada ROTI di perdagangan Jumat kemarin, itu tampak ROTI paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1.310 rupiah, itu sebesar 9.438 lot dengan 11 kali transaksi. Dan tampak pada saat penutupan itu tampak antrian terbanyak itu ada di harga penutupan itu di 1.310 itu sebesar 5.607 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak di 1.315 itu hanya sebesar 84 lot. Dan kalau kita perhatikan dari sisi price diary daripada ROTI dalam 30 hari up and down, itu tampak ROTI itu ditutup merah sebanyak 5 kali dan ditutup hijau sebanyak 6 kali. Dan kalau kita lihat rentang harga daripada ROTI dalam 1 bulan terakhir adalah di 1275 sampai dengan 1370, sedangkan dalam 1 tahun itu tampak rentang harganya di 1260 sampai dengan 1615 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale sebesar 1,31 miliar di hari Jumat 14 Januari 2022, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 7,44 miliar rupiah, di mana dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 23,76 miliar rupiah di emiten ROTI ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada ROTI, tampak earning per share daripada ROTI jika dibandingkan dengan tahun lalu itu tampak mengalami pertumbuhan yang lumayan cukup bagus, walaupun di kuartal pertama itu tampak di Q1 EPS-nya agak sedikit menurun, akan tetapi kemudian terkejar di Q2 dan Q3-nya. Dan kalau kita melihat secara valuasi daripada ROTI, itu tampak ROTI memiliki price book value ratio itu sebesar 2,75 kali, sedangkan price earning ratio-nya adalah sebesar 28,98 kali, sehingga boleh disimpulkan secara valuasi ROTI ini cukup lumayan mahal. Dan kalau kita berpindah ke sisi profitability daripada ROTI, itu tampak NPM-nya adalah sebesar 8,61, sedangkan ROE-nya adalah 9,47%. Hingga kalau dilihat dari profitability sini dari NPM maupun ROE-nya masih boleh dikatakan agak bagus walaupun belum mencapai 2 digit. Dan kalau kita melirik ke liquidity-nya ini tampak cukup lumayan kuat, di mana DER-nya itu masih di bawah 100%, sedangkan quick ratio-nya itu di atas 100% atau hampir 2 kali lipatnya. Sehingga secara liquidity ini ROTI cukup lumayan bagus, sehingga secara kesimpulan untuk ROTI ini kalau ingin di hold
agak lama, ini cukup lumayan bagus walaupun dari sisi valuasi agak mahal, karena kalau kita ketahui perusahaan yang bagus itu tidak mungkinlah murahan. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada ROTI, tampak di hari Jumat kemarin itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi, sedangkan top 3 dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana broker SQ adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.308, sedangkan ZP ini sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah untuk melihat dalam 1 minggu terakhir daripada ROTI, itu tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi, kemudian top 3 broker dalam posisi normal akumulasi, sedangkan top 5 broker ini posisinya netral, dan mana kembali broker SQ adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1302, sedangkan CS ini sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD daripada ROTI, itu tampak di hari Jumat kemarin di tanggal 14 itu tampak garis MACD ini sedang berusaha untuk memotong garis signal, walaupun dari sisi histogramnya sudah mulai merah tipis walaupun masih berada di bawah angka 0, kan tetapi kalau kita berpindah ke sisi stokastiknya itu tampak stokastik sudah mulai menjauh dari area oversold, dan tampak juga garis MACD dan percentage K dan percentage D ini sedang bergerak ke atas, dan hal ini juga didukung oleh volume perdagangan daripada ROTI di hari Jumat kemarin yang meningkat cukup lumayan lonjakannya jika dibandingkan dengan hari sebelumnya atau di hari Kamis maupun hari Rabu. Itu kalau kita lihat di sini volumenya tampak hampir 4 kali atau 5 kali lipat dari hari sebelumnya, dan juga di hari Jumat kemarin tampak volume perdagangan itu sudah mencapai di atas rata-rata volume perdagangan dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat secara EMA-nya sendiri, kalau kita berbesar itu tampak di sini candle ini sedang berusaha untuk menguji EMA 50-nya, dan tampak juga di sini EMA 5 itu sedang berusaha memotong EMA 20 dan EMA 8 serta 13, sehingga secara short term ini kemungkinan ROTI akan bergerak ke atas, dan kita masih menunggu harus konfirmasinya lagi jika berhasil tetap berada di atas berhasil menembus EMA 50 ini, itu maka kemungkinan besar ROTI itu akan bergerak ke Fibo 61,80%-nya, dan sehingga kalau bagi kami untuk ROTI ini memiliki resisten pertama di 1360 dan resisten keduanya adalah di 1375, sedangkan supportnya sendiri bagi kami untuk ROTI itu support pertama ada di 1285 dan support kedua di 1260, sehingga kalau tembus dari Fibo 38,20% ini kemungkinan harga akan bergerak ke 1218 ini. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode ISAT yang dimiliki oleh Indosat. Jadi kalau kita perhatikan Indosat itu tampak di hari Jumat kemarin itu dibuka di harga 5.875 atau meloncat 25 poin 1 tik jika dibandingkan hari previous close sebelumnya, di mana rentang harga Indosat di hari Jumat kemarin adalah di 5875 sampai dengan 6150 dan ditutup di 6050 atau menguat 200 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari Kamis yang di Rp5.850. Indosat sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp25,02 miliar di hari Jumat 14 Januari 2022, di mana market cap-nya adalah sebesar 48,78 triliun, dan tampak di perdagangan hari Jumat kemarin itu ISAT memiliki average price di Rp6.011,8. Dan kalau kita perhatikan itu tampak paling banyak transaksi yang terjadi pada hari Jumat kemarin untuk ISAT itu ada di harga 5925 itu sebanyak 66.889
85 lot dengan 631 kali transaksi. Dan pada saat penutupan pasar sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 6050 itu sebesar 567 lot, sedangkan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 6125 itu sebesar 2104 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada ISAT itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down. ISAT ditutup merah itu sebanyak 14 hari dan ditutup hijau itu hanya sebanyak 6 kali, di mana rentang harga daripada ISAT sendiri dalam 1 bulan terakhir adalah di 5475 sampai dengan 6475, sedangkan dalam setahunnya itu adalah di 4770 sampai dengan 8300 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 681,77 juta rupiah di emiten ISAT di hari Jumat kemarin, dan dalam 1 minggu terakhir tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 28,1 miliar rupiah, di mana dalam 1 bulan terakhir tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 34,20 miliar rupiah. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk ISAT itu tampak kalau kita perhatikan dari earning per share-nya tahun ini itu cukup melonjak lumayan banyak, di mana di kuartal kedua itu lonjakannya luar biasa ini karena terjadinya penjualan aset daripada ISAT. Dan kalau kita berpindah ke sisi valuasi daripada ISAT sendiri itu kalau kita perhatikan untuk valuasinya tampak PBVR daripada ISAT itu sebesar 1,85 kali, di mana price earning ratio-nya adalah 4,25 kali, jadi lumayan cukup mahal. Akan tetapi yang menarik adalah dividen yield yang diberikan oleh ISAT ini cukup lumayan besar di 13,69%, jadi hampir 3 kali lipat daripada bunga deposito dalam 1 tahun. Dan dari profitability-nya juga tampak NPM maupun ROE daripada ISAT ini cukup lumayan bagus di atas 2 digit atau di atas 10%, sehingga bisa disimpulkan bahwa kinerja daripada direksi daripada ISAT ini cukup lumayan bagus. Akan tetapi kalau kita lihat dari liquidity-nya sendiri itu tampak quick ratio-nya ini perlu diperhatikan karena berada di bawah 100%, dan debt equity ratio-nya sendiri ini cukup lumayan agak gede. Ya, bagi kami secara fundamental bisa disimpulkan ISAT cukup lumayan bagus dan bisa dipegang agak lama karena memberikan dividen yield yang cukup lumayan gede. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ISAT itu tampak di hari Jumat kemarin di 14 Januari itu top 1 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, di mana top 3 dan top 5 broker ini dalam posisi big akumulasi, di mana broker kaset adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YU sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir untuk ISAT sendiri itu broker detektor atau bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi dan top 3 broker dalam posisi small akumulasi, di mana top 5 broker posisinya adalah netral, dan tampak broker BB adalah sebagai top net buyer-nya dengan harga Rp6.088 dan broker ZP adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya juga tampak kalau kita perhatikan masih cukup menarik karena tampak garis MACD menolak untuk bergerak memotong garis signal ke bawah, dan dari histogram juga tampak hijaunya sudah mulai pekat sehingga terkonfirmasi tren belum mengalami perubahan. Dan dari sisi stokastik itu tampak juga baru saja terjadi golden cross di sini, sehingga kemungkinan harga masih akan bergerak ke atas. Dan juga hal ini didukung oleh volume daripada perdagangan ISAT sendiri. Untuk di hari Jumat kemarin tampak hampir 2 kali lipat dari harga volume perdagangan di hari Kamis, sehingga kemungkinan pasar masih masih menarik di emiten ISAT ini. Dan kalau kita perhatikan sendiri tampak ISAT ini kalau ditarik dari garis trend line
ini tampak masih uptrend, dan bagi kami sendiri kalau melihat daripada EMA-nya sendiri daripada ISAT itu tampak walaupun baru di hari kemarin di 13 Januari itu tampak EMA 20 memotong EMA 200, akan tetapi hari Jumat kemarin itu tampak harga atau candle ini sedang berusaha untuk ngetes menguji dari EMA 5, kemudian EMA 8 dan EMA 13, tampak 3 ekor daripada candle ini menyentuh di EMA 20, sehingga ini kalau bertahan tetap bergerak ke atas, kemungkinan ISAT ini akan segera menuju ke 6475 sebagai support resisten pertamanya, dan resisten keduanya adalah di 6700, sedangkan support pertama daripada ISAT bagi kami ada di 5825 dan support keduanya ada di 5475 rupiah. Sehingga kalau kita perhatikan pergerakan daripada ISAT jika masih bertahan di area di atas dari support trendline, kemungkinan ISAT masih akan bergerak ke atas, akan tetapi kalau tembus dari area support trendline kemungkinan ISAT akan bergerak meluncur ke bawah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten ketiga yang akan kita bahas. Itu adalah emiten dengan kode PNBN yang dimiliki oleh Bank Pan Indonesia Tbk atau terbuka. Jadi kalau kita perhatikan itu PNBN di hari Jumat kemarin di tanggal 14 Januari itu dibuka di harga Rp760 dengan rentang harganya adalah 755 sampai dengan 765, jadi sangat masih kecil rentang harganya, dan ditutup di harga 760. Itu hanya menguat sebesar 5 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari Kamisnya yang di Rp755. PNBN sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 2,34 miliar rupiah di hari Jumat 14 Januari 2022, dan tampak PNBN memiliki market cap itu sebesar 18,3 triliun rupiah, di mana average price yang terjadi di emiten PNBN di perdagangan hari Jumat itu adalah seharga Rp757,2. Dan kalau kita lihat tampak paling banyak PNBN ditransaksikan itu di harga 755 itu sebesar 18.727 lot dengan 57 kali transaksi. Dan kalau kita lihat pada saat penutupan market itu tampak antrean paling banyak di emiten PNBN di posisi bidnya adalah di harga 755 itu sebesar 15.066 lot, sedangkan di overnya sendiri itu tampak paling banyak antrean ada di harga 765 itu sebesar 7.595 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada PNBN, itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down, PNBN tampak ditutup merah itu sebanyak 5 kali dan ditutup hijau sebanyak 8 kali, di mana rentang harga daripada PNBN itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 735 sampai dengan 785, sedangkan dalam 1 tahunnya tampak rentang harganya di 720 sampai dengan Rp1.250. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp293,13 juta di emiten PNBN pada hari Jumat 14 Januari 2022. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp360,13 juta, di mana dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar net 4,29 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada PNBN, itu tampak secara EPS ini cukup lumayan bagus, jadi hampir dalam 4 tahun ini terus terjadi peningkatan walaupun terjadi penurunan sedikit di saat COVID-19, tetapi hampir sama hasilnya dengan di 2018. Dan kalau kita lihat sendiri di tahun 2021 dari kuartal 1 maupun sampai kuartal 3 itu tampak ada peningkatan, dan kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di tahun sebelumnya itu tampak hanya di kuartal ketiga yang terjadi
penurunan di EPS daripada PNBS, akan tetapi kalau kita perhatikan secara histori itu tampak dari 2020 ke 2021 ini kemungkinan akan sedikit mengalami penurunan. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk PNBN itu tampak memiliki price book value ratio itu sebesar 0,41 kali dan price earning ratio-nya itu hanya sebesar 6,08 kali, sehingga boleh dikatakan PNBN ini masih cukup murah secara valuasi. Dan kalau kita lihat dari profitability tampak NPM-nya adalah sebesar 18,79%, akan tetapi return on equity-nya ini masih di bawah 10%, itu hanya 6,72%. Sedangkan dari sisi liquidity-nya ini cukup lumayan bagus, di mana DER-nya di 339,21% dan quick ratio-nya itu sebesar 118,53%. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada PNBN, dapat kita peroleh informasi bahwa di hari Jumat 14 Januari 2022 itu tampak top 1 broker, top 3 broker ini posisinya adalah normal akumulasi, dan top 5 broker dalam posisi small akumulasi, di mana broker Becky ini sebagai top net buyer-nya di harga 755 dan broker CC sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir itu tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi dan top 3 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana top 5 broker ini posisinya adalah netral untuk di emiten PNBN. Dan sebagai top net buyer-nya adalah kembali broker Becky itu di harga Rp753, sedangkan broker YU sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD-nya, itu tampak garis MACD ini menolak untuk memotong garis signal. Dan kalau kita lihat juga histogramnya tampak mulai sedikit menjauh daripada angka 0 dan warnanya juga mulai hijau pekat, sehingga tren kemungkinan akan segera bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari sisi stokastiknya juga baru saja terjadi golden cross, sehingga percentage D dan percentage K kemungkinan akan segera bergerak ke atas, di mana volume juga untuk PNBN walaupun masih berada di bawah dari volume perdagangan rata-rata 20 hari terakhir, cuman kalau kita lihat sedikit ada kenaikan jika dibandingkan dengan di hari Kamisnya. Sehingga bagi kami kalau memperhatikan dari EMA-nya sendiri untuk PNBN itu tampak candle itu sedang menguji dari EMA 50, jadi baru bersentuhan dari ekornya. Dan juga kalau kita lihat EMA 5, 8, 13 dan 50 ini tampak segera akan mulai bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari tren lainnya juga ini tampak masih bergerak ke bawah. Dan kalau kita lihat kalau harga ini besok masih bertahan untuk di atas jika berhasil tembus di 772, ini kemungkinan harga daripada PNBN ini akan segera bergerak ke 815 sebagai resisten keduanya, dan resisten pertama ada di 785. Dan juga kalau seandainya tembus daripada support trendline, ini kemungkinan harga akan berada di 698 sebelum memantul. Dan bagi kami sendiri untuk support daripada PNBN ini ada di harga 735 sebagai support pertamanya, dan support keduanya ada di 720. Jadi di sini kalau kita perhatikan tampak dari trennya sendiri ini masih bergerak ke bawah, kan, tetapi kalau dilihat dari triangle-nya ini terjadi pantulan di sisi ini, kemudian juga di sebelah sini terjadi pantulan, sehingga seandainya ini tembus untuk dari trendline resistennya, kemungkinan ini harga akan bergerak ke atas sebesar jarak dari sini ke sini. Jadi demikianlah rekomendasi 3 buah saham yang bisa kami sampaikan dari Bank Pan Indonesia, kemudian Indosat, serta Nippon Indosari Corporindo yang bisa kami sampaikan.
Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami sampaikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk melakukan trading plan-nya dengan ketat, serta money manajemennya juga diperhatikan sebelum melakukan penjualan maupun pembelian, karena kondisi daripada IHSG yang masih penuh dengan PHP, walaupun dalam hari kemarin di hari Jumat itu tampak transaksi lumayan menggairahkan. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.